kita nih pengen orang Papua itu merasa bangga sebagai orang Indonesia. Nah ini yang belum ada sampai sekarang ini di hati orang Papua. Mereka belum merasa bangga sebagai orang Indonesia. Serius ini? Serius, Bung. Serius ya? Aku Papua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar sebuah pembicaraan yang ada di podcast Pak Akbar, yaitu dia berbicara dengan ya kita anggap kakak, karena orang Papua yang lebih tua dianggap kakak, dan istilah kakak ini menjadi semacam mayoritas orang panggil orang tertua, sehingga bagaimana dia mengungkapkan perasaannya terhadap dirinya dan bangsa ini. Kenapa Pak Akbar undang Edo Kondologi ke podcast dia? Ya karena dia seorang, pertama background dia seorang artis di nasional, banyak orang di tingkat nasional itu mengenal dia, dan dia coba mengungkapkan sebuah perasaan dia, nalarnya ke publik. Memang benar bahwa orang Papua sampai hari ini itu tidak punya perasaan, negara ini tidak memiliki. Saya hampir seluruh provinsi di Indonesia saya udah singgah. Dalam perjalanan saya hampir 30 tahun di perantauan, saya melihat bahwa apa yang diungkapkan Edo Kondologi itu sama dengan beberapa daerah, termasuk di Betawi, daerah Jakarta, bahkan di orang Indonesia di Pulau Jawa sendiri juga dia rasa dia nggak memiliki Indonesia ini, sehingga dia banyak bikin gerakan dari berbagai hal, karena dia bikin gerakan-gerakan itu dari sisi keagamaan, rata-rata keagamaan dia bawa untuk dia menerobos, kasih menghantam pemerintah itu lewat agama. Contoh yang kita lihat paling besar fenomenal itu pemilihan gubernur waktu Pak Ahok di Jakarta. Itu karena orang Indonesia, orang di Pulau Jawa, bahkan separuh dari Indonesia, orang Melayu sendiri itu, dia tidak merasa memiliki tentang Indonesia. Bahwa dia merasa bahwa Indonesia ini ekonominya dikuasai oleh orang Cina, keturunan Cina Indonesia. Itu sama. Edo Kondologi bicara di podcast Pak Akbar, perasaan orang Papua sama, tak beda jauh. Pertanyaan kita, siapa yang salah di sini? Saya melihat hal ini celah yang saya lihat, celah nalarnya di sana, sehingga saya melihat seperti kepemimpinan Pak Jokowi. Saya ambil contoh dekat ini Pak Jokowi. Pak Jokowi, Indonesia yang besar ini, dia tidak mungkin bangun semua kehidupan orang sampai rasa sempurna dengan diri mereka, semua suku rasa sempurna dengan diri mereka. Tapi dalam 10 tahun dia coba membuat terobosan yang besar, terutama khusus untuk jalan-jalan. Dan hal-hal besar yang tidak pernah dilihat itu dia bawa di setiap provinsi. Ada rumah sakit yang besar, ada di Makassar, di Kupang. Dia bangun PON Papua, bikin di Papua, jembatan Oltekam itu, tol di Sumatera. Itu sebetulnya sisi kecil dari pemimpin yang coba merasa bahwa orang belum merasa memiliki. Saya bawa ini masuk ke sana. Dari sisi itulah Jokowi bawa bicara tentang Indonesia kepada banyak orang. Makanya orang-orang, kita bisa lihat bagaimana simpati orang, rakyat di bawah itu rasa, wah ada sesuatu, pemerintah hadir, negara hadir. Nah itu, jadi Edo Kondologi ini bicara orang Papua belum merasa memiliki tentang Indonesia. Bukan orang Papua yang rasa, di Betawi sendiri, orang saya tinggal puluhan tahun di Betawi itu belum merasa memiliki Indonesia, karena mereka merasa yang kuasa ekonomi itu keturunan Cina. Di Pulau Jawa ini rata-rata seperti itu. Apalagi di Papua sana. Papua itu biasanya dia bilang, oh si Amber. Amber maksudnya orang Melayu yang rambutnya beda dengan orang Papua. Yang kuasa ekonomi itu yang dia kasih istilah dengan Amber. Amber kuasai kita. Istilah-istilah itu, cara berpikir itu yang ada di dalam masyarakat kita, bukan orang Papua aja. Di Pulau Sumatera, Pulau Jawa sama.
perasaan yang nalar edukondologi bicara. Karena orang Papua belum merasa memiliki Indonesia. Itu bukan orang Papua aja, semua. Siapa yang harus ambil sikap ini? Pemerintah. Dari mana? Harus buat terobosan. Korupsi itu, salah satu jalan korupsi itu jangan sampai dibiarin hukumnya ringan. Kalau bisa ditembak mati. Itu ditembak mati koruptor, sehingga ini bisa pelan-pelan dibalikin. Edukondologi bicara tentang perasaan orang Papua, itu benar. Sampai hari ini orang Papua belum merasa, makanya kita bisa lihat gerakan-gerakan selama ini ada di Papua. Sampai hari ini saya lihat di beberapa video anak-anak pelajar tolak makan gratis. Itu semua perasaan lingkaran setan yang jalan selama ini. Bahkan LSM semua yang cengkune pergi sana, semua Abu Nawas. Jadi kita tipu semua yang jalan untuk menguntungkan perut kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.